Saya akan melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana menjadi murid yang sejati. Kita berbicara tentang salah satunya di garam yang baik. Oke, rupanya enggak jalan. Biarin. Oke, nah kita tahu bahwa garam yang baik itu bisa menjadi tawar oleh karena kontaminasi ya, kontaminasi. Kita sudah belajar banyak kontaminasi di dalam 2 Timotius 3, 1 sampai ke 4. Ada 18 yang kita bahas di situ. Saya kayaknya harus dibantu dari belakang. Ya, ada 18 yang kita bahas di situ ya. Next slide. Ya, next slide. Ya, next slide. Ya, next slide. Oke. Dari simptom yang pertama, hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak mempedulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Namun simptom-simptom ini tidak mudah begitu saja ya ditawarkan kepada kita lalu kita terima. Kita terlalu smart untuk menerima temptation atau godaan seperti itu ya. Tapi kehidupan kita ini lebih menyerupai seekor katak. Saudara pernah dengar ilustrasi tentang katak yang dipanaskan? Saudara ingat ya? Katak itu dimasukkan ke dalam air yang sejuk, wah dia berenang. Dia berenang di panci, lalu kita nyalakan kompornya, nggak langsung panas, pelan-pelan. Pelan-pelan, katak masih enak berenang. Agak hangat lagi, tambahin hangat, waduh airnya jadi hangat, tambah enak, tambah berenang. Tangga kerasa, tiba-tiba airnya udah jadi panas dan tambah panas, mendidih. Tahu-tahu kita jadi suike, betul nggak saudara? Dan simptom-simptom itu keluar dengan strongnya. Tapi bahkan kita ini bisa udah kehilangan saudara. Udah nggak tahu lagi mana yang benar dan baik. Karena simptom itu begitu kuat di dalam hidup kita. Nah, Nino minggu lalu menjelaskan dengan bagus sekali ya. Di dalam next slide-nya. Kita ini slowly, tapi kalau seandainya kita nggak waspada terhadap simptom-simptom itu, kita akan mulai kehilangan the ear. Saya minta tolong info dari Dalak lebih dekat nih. Kita mulai kehilangan yang namanya the ear katanya. Kita udah nggak sensitif lagi, udah nggak bisa mendengar suara Tuhan, mana yang benar, mana yang baik. Kita udah nggak kehilangan the tear, kita udah kehilangan hatinya Tuhan lagi. Dan bahkan kita udah kehilangan the fear. Takut akan Allah udah nggak ada lagi kepada kita. Kita udah kebal melakukan hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dosa sekalipun udah nggak takut Tuhan lagi. Nah, kita membahas 2 minggu yang lalu, simptom yang ke-19 di ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ada orang-orang yang beribadah loh, tapi memungkiri kekuatannya. Nah, saya banyak menjelaskan tentang ibadah 2 minggu yang lalu. Memang Alkitab mencatat banyak sekali tentang ibadah, terutama di Perjanjian Lama. Misalnya dalam Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan atau dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan atau perintah yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Khususnya dalam Perjanjian Lama, Allah melalui para nabi-nabinya itu mengukur iman bangsa Israel itu dari ibadah mereka. Kalau ibadahnya bolong-bolong, berarti iman orang Israel pada waktu itu sedang kedodoran.
Di dalam perjanjian baru, para rasul juga terus mengingatkan jemaat agar tekun beribadah. Seperti misalnya dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi banyak sekali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Kita hanya lihat satu-satu aja dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. 2 minggu yang lalu saya juga tekankan bagaimana sikap Yesus terhadap beribadah. Dalam Lukas 2:49, Yesus berkata, kamu tahu bahwa aku harus di dalam rumah Bapakku. Jadi maaf ya, sekali lagi, untuk Yesus ibadah itu harus, ya, harus. 2 minggu yang lalu juga saya menjelaskan dari sisi negatif approach. Emang kalau harus ibadah, emang kenapa kalau enggak ibadah? Apa konsekuensinya? Nah, kita membahas dari Maleakhi 3 ayat 13. Kalau saudara lihat di nats yang ini, mulai dari ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan antara kami tentang engkau? Ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta Allah. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi 2 minggu yang lalu saya menjelaskan minimal ada 3 konsekuensi ketika kita sekalipun beribadah tapi salah fokus, salah beribadah. Ada 3 hal. Yang pertama, kita compare bukan kepada Tuhan, tapi kepada sesama. Ketika kita compare dengan sesama tadi, akibatnya bisa 2 hal. Kita bisa discourage, atau kita bisa jadi pride, tinggi hati. Seperti yang tadi kita lihat di Maleakhi 3. Kita lihat orang lain, waduh, kok ibadahnya seenaknya begitu ya, tapi betapa mujurnya. Waduh, jadi discourage, saudara. Wah, kalau gitu udah saya juga males lah ibadah, ngapain. Lihat itu jadi berkati, discourage. Tapi bisa juga jadi pride. Seperti kita lihat di dalam kisah orang Farisi dengan orang pemungut cukai yang masuk ke ibadah ke bait Allah. Yang satu berdoa, minta ampun, yang satu mengucap syukur tapi dengan spirit yang salah. Kalau saudara ingat di Lukas 18, wah saya lupa lagi, nggak dihilangkan animationnya jadi hilang ya. Tapi orang itu merasa dirinya lebih tinggi. Ada yang kuning saudara ya, bahwa ternyata orang Farisi ini bukannya berdoa kepada Tuhan, tapi dia berkata dalam bahasa Inggris, and began praying to himself, katanya saudara. Berdoanya kepada ininya, dan betapa waduh saya ini lebih baik dari semuanya, dan selanjutnya. Jadi akibat dari ibadah yang salah bisa discourage, bisa pride. Nah, kalau kita beribadahnya seperti begini, no wonder nggak ada transformasi, impact dari negatif yang ketiga tadi ya. Jadi sepulang 2 minggu yang lalu saya berikan challenge renungan supaya setiap kali saudara beribadah, ibadah raya, ibadah doa, ibadah persekutuan, cell group dan sebagainya, coba diperiksa. Saudara semakin di-encourage atau semakin discourage? Kok si ini nggak hadir ya? Kok si itu ibadahnya beda sama saya ya? Atau semakin pride? Kok si anu begini? Kok si itu begini? Saya sih lebih hebat, saya ibadahnya lebih rajin, saya doanya lebih tekun, saya ngasihnya lebih banyak, saya melayani ini. That's not a good symptom. So kita harus berhati-hati dengan simptom-simptom itu. Jangan menjadi seperti katak yang lama-lama dipanaskan, lama-lama kita udah tidak sensitif lagi kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dalam perjanjian baru, Paulus dalam suratnya ke Timotius
mengatakan lagi tentang ibadah. Nah ini yang kita akan bahas ya. 1 Timotius 4, 7, 8, dia berkata begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah kadang-kadang ada dalam dunia ini yang kita tahu baik, tapi kita tidak suka melakukannya. Ada ya? Misalnya apa? Seperti saudara mengajar anak kecil. Adakah hal-hal yang baik tapi mereka nggak suka lakukannya? Ada banyak ya, mama-mama tahu ya, apalagi punya anak kecil. Sayur buah baik gak? Baik, belum tentu mereka suka, tapi kan baik. Sekolah baik gak? Baik, tapi suruh tawarin sekolah apa nggak sekolah, pasti pilih gak sekolah saudara. Nah untuk hal ini bagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya tentang makan sayur misalnya. Salah satu hal yang saya perhatikan dengan diberikan benefitnya. Benefitnya kalau kamu makan sayur, kamu bisa seperti Popeye. Popeye saudara ingat? Popeye the Sailor Man. Wah dia makan banyak langsung judu ototnya begitu ya. Oh itu kalau kamu makan sayur gitu. Nah ini dalam hal ini pun Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah karena mengandung janji katanya. Nah janjinya itu bukan hanya sekarang ini loh. Tapi yang pasti kekal nanti. Nanti kita akan belajar apa janjinya untuk hidup yang akan datang. Faedahnya sangat kekal. Nah, selain itu Paulus juga selain mengapa dia menggunakan latihan badani begitu. Karena rupanya ada persamaannya juga dan ada perbedaannya tentunya. Jadi disamakan seperti latihan. Artinya pada waktu mulanya kalau ditanya mungkin nggak suka lo latihan. Kalau saudara yang nggak suka exercise atau nggak suka makanan yang sehat, untuk mulai itu susah loh. Jadi bagaimana? Ya harus dengan pengertian dulu. Oh ini faedahnya begini. Jadi saya harus memulainya dengan paksaan, latih. Sampai nanti saudara udah terbiasa dengan latihannya, saudara nggak bisa hidup tanpa itu. Betul nggak? Tanya yang suka olahraga, coba. Yang suka ke gym, yang suka badminton gitu ya ininya. Kalau enggak suka tuh. Dulunya mungkin kalau untuk mulai, susahnya setengah mati. Sama makanan juga kan. Yang tadinya susah makanan yang sehat. Tapi udah biasa. Yang enggak sehat malah enggak suka gitu ininya. Sama juga, Paulus juga berkata, latihlah dirimu beribadah. Karena faedahnya bukan hanya untuk hidup ini, tapi kekal nanti. Karena itu latihlah. Mungkin hari ini kamu gak suka, tapi latihlah. At least kita beribadah karena harus. Nanti kau akan merasakan faedahnya ini. Rasanya ibadah itu bukan harus lagi. Enggak ibadah malah gak enak gitu. Enggak ibadah itu malah rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, kita akan melihat beberapa hal tentang ibadah secara jasmani ini. Saya bilang tadi ada persamaannya juga ya, ada persamaannya. Kita melihat, saya Google image gitu, karena ada teringat satu gambar yang waktu itu ada pastor tamu di tempat kami namanya James Lee. Dia memberikan satu gambar yang lucu buat saya gitu. Nah gambarnya ini saya ambil dari Google beberapa hal di mana latihan badani itu bisa salah loh. Nah maksud saya kalau latihan badani itu bisa salah, latihan rohani pun, ibadah pun juga bisa salah. Nah kita akan lihat ya. Misalnya gambar yang pertama. Ini orang ke gym. Jangan percaya orang bilang I go to the gym. Karena apa yang dilakukannya dulu di gym gitu. Kalau tampangnya cuma lihat-lihat gitu ya. Ngerjainnya yang aneh-aneh. Itu artinya dia latihan badani tapi nggak bener. Nah ada orang juga yang ibadah tapi nggak bener juga. Kerjaannya ya cuma lihat-lihat. Oh si Anu, oh si Diki, bajunya payah deh. Si itu gini, handbagnya payah deh. Nggak sekeren gue dan sebagainya gitu ya. Ada yang salah. Yang lain lagi, ini nggak semua ya, hanya beberapa saya ambil aja. Ada yang ke gym itu hanya untuk supaya dapat free Netflix gitu.
dia dapat. Nah, kalau ibadah yang salah, dia pokoknya yang free ini, supaya dengan motivasi yang salah, supaya bisa ketemu temen lah, nanti habis itu bisa lunch, ntar bisa ketemu temen, bisa segala macam, jadi bisa salah. Dan itu tidak akan membawa transformasi tentunya. Yang ketiga, ada juga yang ke gym, tapi seenaknya gitu, semau gue dia beribadahnya. Caranya terserah, olahraganya cuman kakinya doang, sepatunya doang yang treadmillnya sih jalan, tapi cuman kakinya doang yang jalan. Yang lainnya dia semaunya dia. Nah, seperti begini, latihan badani seperti begini, saudara tahu enggak akan menghasilkan apa-apa. Latihan rohani pun ya sama juga ibadah, enggak akan membawa transformasi. Nah, sebelum kita akan melihat faedah-faedah dari ibadah yang benar, saya mau start dengan definisi ibadah itu sendiri dulu. Karena dengan kita melihat definisi ibadah, itu akan membantu banyak juga untuk kita mengerti ibadah yang benar itu yang seperti apa. Nah, saya akan melihat dari kata aslinya dari ibadah ya. Ibadah itu kata aslinya dalam bahasa Ibraninya adalah abad. Abad ya. Slangnya atau pronunciation-nya bisa macam-macam, bisa abot, bisa saudara pernah dengar Obed dan siapa namanya yang Ark of Covenant itu ada di rumahnya? Obed Edom ya, Obed, abad itu same word ininya. Abad dalam Alkitab kita diterjemahkan bermacam-macam definisi. Ada ini semuanya, cuman saya pilih 4 aja nih. Ada artinya slaves, artinya cultivate, ada artinya observe, ada artinya serve, work, worship, worshipper, dan sebagainya. Kenapa ini perlu? Karena saudara mesti tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu bahasa yang inklusif. Nggak seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang eksklusif. Jadi artinya bahasa kita itu kalau memberikan satu kata itu lebih sempit artinya gitu. Tapi kalau bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu satu kata bisa multiple meaning kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saudara ngerti ya? Jadi bisa macam-macam seperti kata abad ini. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan Alkitab ini, mereka harus pilih satu dong. Nggak bisa semuanya. Either mereka translate sebagai slaves, atau mereka translate sebagai cultivate, mereka translate sebagai observe, sebagai work, atau worshipper. Tapi minimal 4 hal ini akan saya bahas. Ya, satu kata, abad. Next slide-nya. Jadi bisa worship, bisa observe, bisa slave, bisa work, atau serve. Ya, worship. Apa artinya worship secara general, secara umum aja lah. Worship secara umum artinya kita berkumpul bersama di satu tempat untuk memuliakan, memuji, memperbincangkan firman Tuhan, membawa persembahan dan sebagainya. Itu secara umum sekali. Worship, kita kumpul ke satu tempat untuk melakukan hal-hal ini. Ini artinya worship. Yang kedua, observe. Observe, live, godly, saya tulis ya. Jadi artinya observe di sini artinya memperhatikan sedemikian rupa untuk tujuan menaatinya. Kalau contoh dalam hidup sehari-hari, observe the traffic law, hukum lalu lintas. Tujuannya apa? Tujuannya perhatikan benar-benar untuk ditaati. Karena kalau enggak ada konsekuensinya, nanti kena penalti. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang rajin beribadah tapi rajin berbuat dosa. Karena ini kan observe, jadi semakin ibadah harusnya semakin saleh. Ada orang yang rajin beribadah, namanya saleh tapi rajin bikin dosa.
supaya seimbang Pak katanya gitu. Ada keseimbangan katanya. Tapi harusnya nggak boleh. Orang yang semakin sering beribadah harusnya semakin saleh hidupnya, semakin kudus hidupnya ya, semakin godly. Nah, saya ingat Pak Leonardo, saudara ingat Pak Leonardo Syamsuri ya, sering ke tempat kita di Chatsuit juga sering. Dia pernah bilang begini, di gereja orang Kristen itu bikin malaikat minder katanya. Tapi di luar iblis pun minder lihat kita katanya. Setan-setan minder katanya. Karena supaya seimbang Pak katanya. Di dalam dan di luar. Yang ketiga, arti ibadah itu artinya slave, hamba. Abad itu artinya hamba. Jadi semestinya kalau saudara beribadahnya benar, enggak kejimnya salah tadi ya, harusnya semakin saudara menghambakan diri loh. Ada orang datang beribadah, katanya sih beribadah, tapi dengar firman Tuhan marah-marah, kesinggung dan sebagainya. Itu bukan beribadah namanya. Kalau yang beribadah itu ya dia nurut, namanya juga hamba. Kalau enggak marah-marah dan kesinggungan, itu perlu dipertanyakan ibadahnya. Yang keempat itu melayani, work, melayani. Jadi setiap orang yang beribadah benar ya, harusnya ada kecenderungan, apa yang saya bisa layani Pak? Apa yang saya bisa lakukan? Apa Pak ininya? Itu otomatis harus ada setiap orang yang beribadah. Nah, di dalam perjanjian baru di Roma 12 hal ini dituliskan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ibadah itu ditulisnya sebagai true and proper worship, NIV. King James menulisnya reasonable service, karena kata aslinya memang sejatinya itu dalam bahasa Grekanya logikos. Jadi makanya King James karena lebih letterlock, reasonable service. Saudara bisa melihat bahwa ibadah, kata yang satu Yunani ini ya, ibadah itu bisa dua loh dalam diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bisa service, bisa worship. Itu sebagai salah satu contoh aja ya. Slide yang sebelumnya tolong diklik. Nah, kata abad tadi, seperti saya katakan, itu pronounce-nya memang bisa beda-beda. Bisa abad, bisa obed, yang tadi obed edom, bisa juga abod. Abod tergantung ininya. Tapi ketika disebut ada pronunciation-nya abod, jadi saya ingat ada satu bahasa yang punya kata abod, yaitu bahasa Jawa ya. Nah, dalam bahasa Jawa abot itu artinya berat. Nah, kalau saudara beribadah, saudara mesti ingat-ingat, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau disuruh worship berat banget ya Vi ya. Waduh, berat banget. Mulut nggak mau dibuka, tangan nggak mau diangkat, badan nggak mau gerak semuanya. Kalau disuruh observe, dengarkan firman Tuhan, berat banget. Kalau saya setuju bolehlah katanya. Suruh jadi menghambakan diri, suruh melayani, suruh memberi, abot banget gitu. Nah, jadi kalau kita beribadah, saudara beribadahlah jangan dengan bahasa Jawa, tapi beribadahlah dengan apa? Bahasa Indo. Kok bahasa Indo? Udah salah keras lagi. Dengan bahasa Ibrani. Artinya worship, observe, slave, and ministry. Itu minimal ya, minimal ininya. Saudara kata abot, kalau saudara bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia mirip, ada erat hubungannya dengan bahasa Arab ya.
abod, lalu kata ibadah menjadi abodah. Saudara kenal dengan kata abdi? Abdi ini semua satu rumpun nih. Saudara ngerti ya? Mengabdi, beribadah, itu semua saudara langsung konsepnya tahu gitu. Kalau dibilang mengabdi tapi nggak mau tunduk, ya itu namanya bukan mengabdi. Nah, kalau saudara lakukan ini semua dengan baik, barulah saudara bisa mendapatkan transformasi yang namanya tadi janji-janji tadi. Tapi kalau enggak, jangan heran. Next slide-nya itu, saudara akan melihat, meskipun saudara ke gym, saudara akan bingung sendiri. Saya harusnya kan tambah lose weight gitu. Kok ini nggak hilang-hilang, malah tambah berat gitu. Nah, itu ada kesalahan dalam gymnya. Nggak ada kesalahan juga di dalam ibadahnya. Kok nggak tambah merendahkan diri, nggak tambah worship, nggak tambah melayani, nggak tambah tunduk. Nah, jangan-jangan salah. Abotnya abot Jawa, bukan abot Ibrani. Nah, ini yang kita harus waspadai. Tapi kalau ibadahnya kita dengan sesuai Ibrani 12 yang kita bahas beberapa kali, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Next slide-nya. Ini yang akan kita dapatkan. Nah, lanjut aja. Ini renungan 2 minggu yang lalu ya. Nah, kuncinya tertuju kepada Yesus. Nah, kalau kita lakukan ini kita ke gym dengan benar nih. Kita ibadah dengan benar. Nah, inilah faedahnya yang Alkitab tuliskan. Ayat yang selanjutnya yang kita baca di Maleakhi 3 tadi. Tadi yang pertama kita bahas konsekuensinya. Nah, positifnya adalah Maleakhi 3 ayat 16, 17 dan 18. Lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Ayat 17. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku pada hari aku bertindak. Mereka akan menjadi apa saudara? Milik kesayanganku. Ini yang pertama janjinya. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapak menyayangi anak yang mengabdi. Mengabdi kita udah terdengar tadi ya. Beribadah. Melayani kepadanya. Melayani adalah salah satu definisi dari beribadah. Yang kedua kita baca aja dulu, nanti kita akan bahas dua-duanya ya. Ada dua hal yang dijanjikan di Maleakhi 3 ini. 18. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat. Antara orang yang berbakti atau beribadah kepadaku dan yang tidak. Nah, saya satukan. Karena menjadi milik kesayangan Tuhan dan dibedakan itu seperti gado-gado saudara. Dua-duanya adalah janji yang Tuhan berikan yang positif. 2 minggu yang lalu kita belajar dari negative approach. Bagaimana kalau kita nggak beribadah? Bagaimana kalau kita beribadahnya salah? Bagaimana kalau kita beribadahnya tidak dengan mata yang tertuju kepada Tuhan? Ini negatifnya. Hari ini kita belajar yang positifnya. Kalau kita lakukannya dengan benar, ini loh positifnya. Pertama, kamu akan menjadi milik kesayangannya, kata Tuhan. Ditulis di bukunya. Yang kedua, kamu akan dibedakan, katanya. Ya, nah kita akan bahas satu-satu, atau mungkin campur ya, karena ini saling kayak gado-gado gitu, saudara. Yang pertama, kalau kau mengasihi Tuhan dan beribadah, katanya, Tuhan janji, engkau akan jadi milik kesayanganku. Saudara pernah menjadi kesayangan? Siapa di sini yang disayang sama orang tuanya, lebih disayang dari saudara-saudaranya yang bilang-bilang lu sayang. Ada satu yang ya, orang jujur masuk surga, Kristen. Ada yang rasanya kayaknya dianak tiriin, nggak apa-apa, saudara, ini cuma buat ilustrasi aja nih. Saya pernah
Bukannya ini ya, bukannya pernah maksudnya, ya sering juga gitu. Karena anak paling kecil maklum gitu. Saya nih nakal gitu. Ketahuan yang dimarahin cici saya. Itu saya sampai nggak enak sendiri gitu. Tapi memang begitulah yang jadi kesayangan. Ada yang pernah jadi kesayangan guru waktu sekolah? Ada ya? Ada yang pernah disentimenin sama guru? Saya nih termasuk yang disayang juga sama guru gitu. Saya ingat satu kali, biasa itu kan kalau habis ngerjain tugas, siapa yang sudah selesai boleh istirahat katanya. Nggak usah ngapa-ngapain, udah di bangku aja diem-diem aja katanya, santai-santai aja. Nah saya termasuk yang cepat juga selesainya gitu. Nah sebelah saya juga selesai juga gitu. Yang lain masih pada sibuk. Namanya anak kecil udah nggak bisa diem kan kalau suruh diem begitu, mana bisa saudara, anak SD begitu. Ya udah kerjaannya apa? Ya jahilin teman gitu kan. Ini dia satu, si Budi ini udah nggak ada kerjaan, dia begini aja gitu, tidur gini. Saya liatin si Budi tidur begini, saya jahilin, saya dorong tangan brok, begitu saudara. Begitu kan marah nih. Oh gini ke saya gitu. Tahu siapa yang ditegur sama guru? Si Budi, ya nah. Budi diam mau tanya gitu. Oh ini saya begitu. Budi diam mau tanya gitu saudara. Wah itu paketnya jadi kesayangan. Ini pada kerja semua kebanyakan ya. Ada yang pernah disayang sama bos? Ada yang disentimenin sama bos. Saya juga pernah disayang sama bos saudara. Itu bedanya ya. Ini ngomong perbedaan. Saya kalau telat, jarang telat, tapi kalau telat gitu, sama bos, diapain tahu nggak? Ditanyain, Nik, udah breakfast belum? Gitu, saya telat 15 menit, ditanyain, udah breakfast belum? Saya perhatiin orang lain telatnya semenit 3 menit, dikuliahinnya 15 menit. Saya telat 15 menit, ditawar-tawarin hal-hal yang baik. Ini malah dimarahin ya 15 menit. Ini tentang disayang oleh Tuhan ya, disayang oleh ini. Tapi ada yang disayang oleh Tuhan. Misalnya apa? Daud saudara tahu apa yang dilakukan oleh dia? Itu dosanya itu gede banget loh. Gede banget dosanya. 10 perintah Allah. Wah, berapa yang dia break tuh? Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan istri orang lain, jangan membunuh. Wah, dia lakuin tuh. Dari 10 perintah Allah. Tapi Daud itu orang yang punya gelarnya apa? The man after God's heart. Makanya dia disayang. Dia minta ampun langsung Tuhan ampuni. Yang meneruskan kerajaan Israel siapa? 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 Sulaiman. Untung yang ini keras, salah tapi nggak terlalu keras. Nah, yang tadi salah tapi keras. Salomo dari siapa nih? Kan dari istri yang dia berzina kan? Batsheba, ya. Dia ini disayang oleh Tuhan karena Daud ini orang yang sering beribadah. Kita banyak mencatat di situ. Dia berkata lebih baik. Dia yang mengumpulkan karena pemazmur yang dia kumpulkan itu. Mungkin bukan dia yang menulis tapi dia kumpulkan. Artinya dia setuju dengan penulis begitu. Berbahagia orang yang di altarnya Tuhan, melayani Tuhan. Banyak kan ya, saudara suka juga lagu apa namanya yang apa itu Mir kata-katanya 1000 hari di tempat lain itu lebih baik 1 harinya di pelataran Tuhan. Itu Daud itu punya spirit seperti begitu. No wonder dia itu orang yang disayang oleh Tuhan. Jadi Daud ini dosanya gede banget, tapi di hadapan Tuhan itu bisa waktu dia bertobat itu jadi seperti kecil gitu. Itulah orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, maka salah satu benefitnya adalah salah besar dianggap kecil, salah kecil dianggap besar. La ilah. Ini lagi.
Udah salah keras, aduh udah dah. Ayo kita berdoa aja pulang dah. Salah melulu. Dosanya besar jadi kecil, kecil jadi enggak ada. Bukan salah kecil jadi besar. Ya ampun. Orang yang disayang itu ya, saya beritahu, salah satu benefitnya, udah nggak perlu mikirin berkat, udah tahu sih yang disayang. Makanya kalau doa saudara perhatikan nih, doa saudara minta-minta berkat nggak? Kalau doanya minta-minta berkat, merasa nggak disayang. Kalau udah tahu disayang, kalau saudara tahu nih, saudara beribadah dengan baik semuanya lengkap nih empat-empatnya nih, udah nggak usah minta berkat juga, udah pasti diberkati. Malah kalau saudara minta-minta berkat, tanda bahwa saudara meragukan, itu bikin kesel, tahu nggak saudara? Coba nih saya ambil contoh nih, misalnya siapa nih? Hendrik jadi bos saya nih, saya jadi kerjanya Hendrik nih, jadi abdinya jadi ininya. Senin sampai Jumat kerja, nanti Jumat dibayar. Kan kontraknya begitu kan ya, dibayar. Lalu saya Senin datang ketemu Hendrik. Pagi bos, saya kerja ya bos. Iya. Nanti Jumat saya digaji ya bos. Oh iya digaji. Iya kerja. Pulang. Iya bos. Goodbye gitu ya kalau di sini ya. Bye bos, see you tomorrow. Iya, bye Nicholas gitu ya ininya. Iya bos, Jumat nanti gajian ya bos ya. Iya jangan. Selasa begitu lagi, Rabu begitu lagi, Kamis, Jumat. Bos suruh apa? Coba nih kamu bikinin surat laporan begini. Oh baik bos, tapi nanti gajian ya bos ya. Iya gajian gini ya kan bikin. Ini bos udah selesai bos laporannya. Lihat bos. Iya baik. Bos nanti gajian kan sore Jumat. Iya gajian ini ya. Ini laporannya cepat dikasih sama customer sana. Ini jangan pakai post, jangan apa-apa. Harus diantarin langsung, harus diterima, tanda tangan ya. Make sure dia yang terima. Oke bos, tapi nanti gajian ya bos ya. Malah ada ke sana, tanda tangan. Mana udah diterima? Udah nih fotonya tuh selfie kita sama dia tanda tangan nih bos ya. Oh bagus. Bos nanti gajiannya pulang. Iya gajian gini. Lalu bikin lagi laporan yang ini, kerjaan ini. Iya bos tapi gajian ya bos ya. Sampai pulang nih, bos jangan lupa ya gajian. Udah deh lu, jangan balik lagi Senin gitu. Ngeselin nggak? Minta ngingetin terus Tuhan. Tapi kalau jadi pegawai favorit, nggak usah diingetin, pasti malah kalau bisa ditambahin. Nah, tuh tahu kan? Orang yang disayang tahu. Jadi artinya orang yang disayang itu kadang-kadang melebihi apa yang kita minta loh. Saya suka dengar kesaksian orang-orang di sini. Harusnya begini, secara logikanya begini, karena disayang Tuhan itu bisa beda loh ininya hasilnya, bahkan dipromosikan dan sebagainya. Yang kedua, dibuat berbeda ayat ke-18 ya. Ayat ke-8. Umatku akan melihat perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat. Jadi ini kayak gado-gado ya. Memang dibedakan tadi ya, karena disayang, banyak hal-hal yang positif. Tapi kata perbedaan ini, kalau tadi disayang itu dalam bahasa aslinya juga ada banyak. Tapi salah satu yang saya suka adalah artinya milik kesayangan itu artinya jewel. Jewel itu apa? Barang permata berharga ya. Barang berharga, jewelry gitu. Ininya. Jadi sangat disayang, sangat dipelihara betul. Tapi perbedaan ada banyak juga definisinya. Tapi yang saya catat di sini artinya to give attention, to discern artinya dibedakan, distinguish, to be exhibited katanya. To be exhibited to. Saya lihat apa ya bahasa sederhananya apa tuh? Oh, ternyata bahasa sederhananya dipamerin. Dipamer-pamerin. Nah, saudara,
Kalau saudara punya sesuatu yang bagus seperti jewelry gitu, dan nggak takut untuk dirampok dan sebagainya ya, cenderungnya orang itu suka pamer, tunjukkan kan, bagus gitu. Saudara punya sederetan jam tangan, orang ini koleksinya banyak ya kan. Nih, tapi ada satu yang jadi jewelnya ya, yang ini nih. Dan kalau bisa ini yang di show, kasih lihat. Kalau saudara punya banyak macam-macam ya, bolpen, dulu seorang masih banyak bolpen. Pasti adalah bolpen favorit gitu. Bolpen favorit yang ada di sini. Atau apa? Kalau saudara piara anjing banyak, nah mungkin ini kebenaran yang susah diterima oleh Mira ya, tapi saya jelaskan begini. Punya anjing banyak gitu, tapi pasti aja ada anjing favoritnya. Ini yang ada di pangkuan atau apa, ini suka dipamerin nih. Ini nih anjingnya nih, waduh nurut banget, waduh anjingnya ini. Nah ini menjadi milik kesayangan tapi dibedakan. Nah tadi kita belajar tentang hal-hal yang positif ya, yang baik-baik. Aduh dapat kayaknya di favoritin dan sebagainya. Tapi jangan salah, sebagai barang favorit, sebagai anjing favorit, sebagai abdi favorit, pegawai favorit, itu juga mengandung satu prinsip adalah saudara ini kalau jadi abdi yang favorit, saudara akan banyak dipakai karena suka dipamer-pamerin. Saudara jangan menjadi salah persepsi dengan berkata bahwa ya gua lagi. Jadi pisau favorit itu jangan heran kalau dipakai lagi pisaunya. Karena pisau favorit. Jadi kalau saudara dalam hidup saudara, keresahan saudara, kok saya lagi Tuhan. Saya lagi yang melayani, saya lagi yang memimpin, saya lagi yang ini, saya lagi. Itu karena saudara milik kesayangannya dan dibedain. Asalnya dikudusin karena mau dipamerin. Sebagai renungan buat kita juga introspeksi juga. Kok saya gak pernah kepake ya? Gak pernah dipakai. Kok nggak ada rasa untuk merasanya, untuk diberi kesempatan dan sebagainya. Itu salah satu simptom buat kita bahwa wah saya harus ibadah lebih lagi nih. Supaya saudara jadi anak kesayangan. Jadi dibedain. Dalam hal apapun ya, nggak usah harus di panggung dan sebagainya. Tapi saudara tahu. Pokoknya misalnya kalau dalam hal logistik, nah udah pasti dah ini. Ada satu logistik favoritnya, si ini nih, gitu misalnya. Untuk antar jemput, udah jangan disangsikan. Ini pasti yang Tuhan pakai nih, si ini nih pasti ini. Untuk hal apapun, saudara bisa menjadi favoritnya Tuhan. Nggak usah hanya harus di panggung dan sebagainya. Jadilah orang yang disayangi oleh Tuhan dan dibedain. Ya. Nah karena itu saudara, bagaimana kuncinya? Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan hati worship, tertuju mata kepada Tuhan. Observe benar-benar, observe untuk ditaati. Observe seperti traffic tadi ya, untuk kalau saya tidak lakukan ada konsekuensinya. Tapi kalau saya lakukan, saya sendiri yang menuai faedahnya. Beribadahlah dengan spirit slave, spirit hamba yang menurut. Beribadahlah dengan hati untuk melayani. Karena ini semua arti dari ibadah tadi. Saudara miss one, saudara miss two, semakin besar missnya. Seperti mobil dengan 4 silinder, silindernya mati 1, silindernya mati 2, mati 3, pincang, nggak baik jalannya saudara. Ibadah saudara tidak akan baik, kekristenan saudara pun tidak baik. Semakin lengkap saudara dapatkan ini, semakin ibadahmu baik, semakin janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menuntun kami, yang telah membawa kami ke dalam kebenaran, bagaimana kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami beribadah karena kami mengasihi-Mu, karena kami takut akan Engkau, karena kami cinta Engkau Tuhan. Kami tidak melayani-Mu beribadah karena kami minta-minta berkat. Kami tahu saat kami beribadah dengan baik dan benar, Engkau sendiri yang akan menjadikan kami anak kesayangan-Mu, menjadikan kami dibedakan dari yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.